Di Surabaya, ada salah satu pasar tradisional yang banyak jual makanan, kain-kain, ornamen. Pokoknya kayak banyak banget dagangan-dagangan khas Chinese gitu lah. Hmm. Namanya itu Pasar Atom. Pasar Atom. Ya, Oke. gue dapat cerita ini dari saudara gue. Jadi pas tahun 2004-an, ada seorang penjaga toko kain di Pasar Atom itu, namanya Wiwin. Ini gue samarin namanya ya. Wiwin ini tuh jaga toko kain itu berdua sama penjaga toko lainnya yang emang udah lama lah kerja di sana, namanya Mbak Yan. Hmm. Ada satu hal yang harus lo tahu. Pasar Atom ini tuh tutup jam 5 sore. Kata owner tokonya ini, namanya Kohlian, karyawannya tuh nggak boleh lama-lama di sana setelah pasar tutup. Jadi kalau bisa nih ya, sebelum gelap, ada SOP buat karyawannya, jangan ada di toko itu. Selama 1 bulan kerja di sana, Wiwin tuh ngerasa kayak baik-baik aja, aman-aman aja. Pokoknya nggak ada masalah sama sekali lah. Sampai ada satu momen, di jam setengah 6 sore, Wiwin sama Mbak Yan tuh udah closingan sebenarnya. Tapi mereka tuh masih tetap di sana karena mereka tuh lagi ngurusin kayak pembukuan di hari itulah. Karena toko itu lagi rame banget Natsyav. Hmm. Pas lagi ngurusin pembukuan, tiba-tiba Wiwin tuh denger di atas plafon tokonya kayak ada suara ketokan. Suara ketokan tuh berirama gitu Natsyav. Kayak gini nih. Oke. Suara kayak gitu kan berarti kesana kayak di atas plafon ada orang yang dengan sengaja ngebunyiin suara kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah denger kayak gitu, Mbak Wiwin tuh ngomong lah ke Mbak Yan, Mbak, aku denger ada suara orang ngetok plafon ya di atas. Hmm. Sebelum ngerespon omongan Wiwin, Mbak Yan tuh langsung ngambil HP-nya, terus dia langsung nelpon si Kohlian buat ngasih tahu soal Wiwin ini nih. Nah habis di telepon itu, nggak ada 15 menitan Natsyav, Kohlian tuh langsung datang ke tokonya. Di keadaan mall udah tutup, Kohlian datang dengan ngebawa kayak satu keranjang gitu. Isi keranjangnya tuh ada kue-kue, makanan-makanan, kelapa ijo, sama dupa lilin yang buat orang Konghucu sembahyang gitu, kebayangan loh. Terus Kohlian tuh naruh keranjangnya itu tuh di atas satu meja. Abis itu, Kohlian tuh nyuruh Wiwin sama Mbak Yan langsung balik lah. Udah tuh mereka balik. Nah kebesokan paginya, Wiwin itu tuh datang duluan Nat, chef, ke toko itu. Posisinya kan mereka bertiga kemarin pulangnya barengan ya. Tutup tokonya bareng, keluar mall bareng. Pokoknya mereka bertigaan lah cabut dari toko itu. Wiwin nyampe duluan. Pas Wiwin buka toko, Wiwin tuh ngeliat semua isi keranjang yang dibawa sama Kohlian tuh habis gitu aja. Bener-bener kosong. Oh. Nah jujur di situ tuh Wiwin bingung banget Natsyav. Kayak siapa yang ngabisin atau ngilangin gitu. Padahal kan mereka bertiga cabutnya barengan kan semalam. Iya, iya. Semenjak kejadian itu, nggak ada yang pernah bahas lagi soal kejadian kemarin. Wiwin pun juga nggak nanya-nanya ke